Selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa, amin. Puji Tuhan, dan saya berdoa kiranya kehidupan kita selalu disertai, dilindungi, dan di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Senang sekali hari ini saya berada di kota Tasikmalaya ya. Kota Tasikmalaya itu selalu menjadi sebuah kota yang sangat berarti buat saya. Karena bagaimanapun saya lahir di kota Tasikmalaya. Jadi ini lembur abdi nupang sayana nupang hadena eueuh nu ngalehkeun. Ngerti? Ngertilah ya. Jadi ini kota yang sangat indah. Hari ini adalah sore ini adalah khotbah kelima saya dari kemarin. Kemarin saya melayani di Teens, pagi di ibadah 1 dan 2 dan kemudian dan youth, dan sore ini adalah ibadah yang kelima. Khotbah yang kelima. Tapi meskipun ini yang kelima, semangat dan excited saya untuk memberikan firman Tuhan itu tetap sama. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi pagi saya membawakan sebuah firman Tuhan yang berjudul kekuatan di balik belas kasihan. Di pagi hari kita tahu, kita sudah belajar bahwa ciri daripada seseorang yang mengasihi Allah dengan, boleh diklik, mengasihi Allah dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap kekuatannya, segenap akal budinya itu punya ciri juga untuk mengasihi sesamanya. Yang kemudian dilakukan atau ditunjukkan dengan mengenakan belas kasihan. Dan dari kisah perumpamaan orang Samaria yang murah hati, kita bisa melihat, kita sudah belajar bahwa ternyata ketika kita berbelas kasih, Tuhan itu memberikan kekuatan. Ada kekuatan di balik daripada belas kasihan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa melihat kebutuhan orang lain. Tuhan membuat kita, memampukan kita untuk memiliki kekuatan bukan hanya melihat kebutuhan, tapi menjawab kebutuhan orang lain. Dan Tuhan juga memampukan kita untuk terus menuntaskan pemenuhan kebutuhan sampai pada akhirnya. Dan sore hari ini firman Tuhan yang akan saya bahas, saya lanjutkan tentang belas kasihan. Dan kita akan melihat ada beberapa modal yang kita bisa lihat dan pelajari dari kehidupan orang Samaria yang baik hati. Dan kita akan melihat juga ada berkat di balik belas kasihan. Jadi judul firman Tuhan hari ini adalah berkat di balik belas kasihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya tindakan berbelas kasihan ini punya saudara kembar. Saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan yang bernama murah hati. Jadi orang yang berbelas kasihan itu pasti murah hati. Orang yang murah hati pasti berbelas kasihan. Kenapa? Karena ketika kita berbelas kasihan sama orang lain, kita melihat kebutuhan orang lain. Kemudian kita menjawab kebutuhan orang lain. Menjawab kebutuhan orang lain ini butuh sebuah pengorbanan, butuh kemurahan hati. Jadi dia bisa terus berusaha membantu orang ini sampai pada akhirnya orang ini bisa terus hidup mandiri dan tidak mengandalkan orang lain. Jadi pastilah orang yang berbelas kasihan itu akan menunjukkan belas kasihannya dengan hidup bermurah hati. Di mana cirinya itu suka memberi, suka menolong, suka mengampuni, penyayang dan pengasih. Nah, sikap murah hati ini juga tentu ya tercermin dari kisah perumpamaan orang Samaria yang berbelas kasihan. Karena dia berbelas kasihan, kita bisa lihat kemurahan hatinya. Dan kisah ini dicatat di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Jadi tadi pagi kita melihat bahwa ketika orang Samaria itu melangkah, Tuhan kasih kekuatan untuk dia berbelas kasihan. Hari ini kita akan melihat ketika orang tersebut berbelas kasihan, ada 3 modal utama yang dia gunakan. Maka sama-sama kita baca Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Saya baca ayat yang genap dan saya minta Bapak Ibu membaca di ayat yang ganjil. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan,
tetapi yang juga memukulnya, yang sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Multimedia bisa. Oke. Ulangi ya, Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Ayat 30 dulu. Oke. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat ada 3 modal yang digunakan oleh orang Samaria yang murah hati ini ketika dia melakukan belas kasihan. Modal yang pertama, orang Samaria yang murah hati ini menunjukkan belas kasihannya dimulai dari apa yang ada padanya. Dari apa yang ada padanya. Ayat 34 mengatakan, ketika dia melihat korban dari para penyamun itu, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca ayat ini, kita bisa tahu sebenarnya modal awal dari orang Samaria untuk berbelas kasihan itu adalah apa yang ada di tangannya. Waktu dia lihat, dia kemudian samperin, dia kasih minyak dan anggur. Karena pada saat itu itulah yang dia miliki. Waktu setelah dia sirami minyak dan anggurnya, dia naikin korban ini ke keledai milik tunggangannya. Jadi bisa diketahui bahwa sebenarnya orang Samaria ini hanya punya satu keledai yang dia tunggangin. Tapi karena orang itu tahu dia butuh dan apa yang ada di tangannya adalah keledai satu-satunya miliknya yang ditungganginnya, maka dia angkat, naikin ke atas keledai tersebut. Dan dia tahu bahwa dia punya uang. Dia punya uang jadi dia anterin orang ini ke tempat penginapan dan dia tahu dia bisa merawatnya. Jadi dia mulai merawatnya untuk beberapa saat. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali ketika kita mau belajar, mau memulai untuk berbelas kasihan, kita banyak alasan, kita jadi bingung. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita memulai? Apa yang ada di tangan kita, itulah yang harus kita mulai. Apa yang ada di tangan kita, itulah yang kita gunakan sebagai modal untuk berbelas kasihan. Gak kita tunggu kaya raya untuk kita memulai rasa belas kasihan dan bantu orang lain. Gak perlu otot yang udah gede banget untuk kita bisa memulai membantu, menolong orang lain dengan tenaga kita. Gak perlu waktu yang sangat longgar sampai kita pensiun baru kita bilang, oke, nanti kalau saya sudah pensiun saya bantu orang lain. Karena sekarang saya tidak ada waktu. Gunakan apa yang ada padamu untuk melakukan belas kasihan.
Galatia 6 ayat 10 mengatakan, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi hari ini dari orang Samaria yang baik hati kita diingatkan, beri dari apa yang ada pada kita, apa yang ada di tangan kita selama kita masih punya kesempatan untuk berbelas kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah video. Video ini merupakan sebuah video yang merekam cuplikan dari sebuah lingkungan atau dari sebuah jemaat-jemaat, umat-umat, penduduk-penduduk yang ada di daerah Mizoram. Mizoram ini adalah sebuah negara bagian kecil, kalau Bapak Ibu lihat itu, di daerah India. Jadi Mizoram ini sebuah negara bagian di daerah India yang diapit oleh Bangladesh dan Myanmar. Dan dia adalah bukan negara yang kaya raya, dia adalah negara yang miskin. Penduduknya rata-rata hanya memiliki kurang dari $1 penghasilannya atau kurang dari Rp13.000. Dan kita akan sama-sama melihat video tersebut. Lalrua lives in a tiny remote village in Mizoram. Her family sustains on a meager income of less than $1 a day. Despite abject poverty, simple women like Lalrua are spearheading a revolution that is sweeping the world of missions. Their movement, Bufai Tham, or a handful of rice. Bufai Tham is a practice where each Mizo family puts aside a handful of rice every time they cook a meal and later gather it and offer to the church. The church in turn sells the rice and generates income to support its work. Rice has been the staple food of the people of Mizoram. You are giving what is basic, essential, fundamental to your life. You are sharing that with God. With the passage of time, people have given more than rice, vegetables, firewood, cereals, and their regular tithes, empowering the church to be self-sufficient. Mizoram state is the most backward state in India, and we are the poorest of the poor, but still we can raise funds for the ministry of the Lord. At the close of this last fiscal year, we received altogether around 13 million US dollars. Out of that, 12% of our total income is from the handful of rice collection. With 1,800 missionaries in India and many overseas, the Mizoram Church is known as a missionary church world over. This success is attributed to their selfless and creative giving. It is not our richness or our poverty that make us serve the Lord, but our willingness. So we Mizo people say, as long as we have something to eat every day, we have something to give to God every day. Wah, luar biasa sekali ya, video yang singkat tapi begitu luar biasa. Dan secara personal hati saya tersentuh melihat video ini. Seringkali kita pikir kita harus punya sesuatu hal yang berlebih, yang banyak dulu, yang hebat dulu, baru kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena memberikan untuk Tuhan berarti tandanya kita memberikan untuk sesama kita.
Penduduk Mizoram waktu itu dari Lalua, dia kasih segenggam berasnya dulu pertama. Dari segenggam beras itu dia bantu buat orang lain. Dari sana mulai growing. Akhirnya terinfluence lah semua orang yang ada di dalam penduduk Mizoram. Dan luar biasa, dari masyarakat yang rata-rata pendapatannya itu di bawah $1 USD atau sekitar 13.000. Dia bisa mengumpulkan sampai 13 juta dolar. Artinya sekitar lebih 200 M ya. Dan 12%-nya itu didapatkan dari pengumpulan orang-orang. Mereka membantu orang lain, mereka bisa berbelas kasihan pada orang lain. Dan negaranya menjadi negara yang maju dan lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah kalimat yang diakhiri dinyatakan bukan kekayaan atau kemiskinan yang membuat kita bermurah hati, tapi kesediaan untuk melakukannya. Mari sama-sama kita belajar untuk hidup berbelas kasihan, bermurah hati di setiap kesempatan dengan apa yang ada pada tangan kita. Apa yang ada pada tangan kita, itulah yang kita berikan. Supaya enggak pusing ya, saya akan memberikan sedikit trik Bapak Ibu. Sebenarnya untuk berbelas kasihan, kita bisa dimulai dengan life kita. Life itu hidup kita kan. Life itu bahasa Inggrisnya boleh diklik multimedia. Life itu kan L-I-F-E atau L-I-F-E, life ya kan. Hidup. Apa sih yang ada di tangan kita? Life, hidup kita. Kita bisa memberikan lewat labor tenaga kita. Kita bisa memberikan lewat influence, pengaruh yang baik yang kita miliki dalam hidup kita. Kita bisa memberikan sesuatu, belas kasihan, kemurahan hati kita lewat finance kita, keuangan kita, ataupun lewat expertise kita, pengalaman, keahlian kita, sehingga kita bisa memulai dari apa yang kita punya. Dan hal yang kedua, modal yang kedua yang orang Samaria ini bisa berikan contoh kepada kita untuk memulai berbelas kasihan, bukan hanya dia memulai dengan apa yang dia punya, tapi dia memulai dengan kerelaan hati. Ayat 35 dikatakan, keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dari ayat ini kita bisa melihat betapa kita melihat kerelaan hati daripada orang Samaria yang murah hati. Dia sukarela mengorbankan uangnya, tenaganya, waktunya untuk seseorang yang dia gak kenal. Karena emang dia gak kenal, orang ketemu di jalan yang lagi jadi korban. Nah seringkali kita itu sulit untuk berbelas kasihan, bermurah hati dengan hati yang tulus. Seringkali kita memberikan sesuatu bermurah hati, berbelas kasihan mungkin karena ada udang di balik batu. Ada seorang pemuda yang dompetnya tipis tapi ketika kumpul-kumpul makan-makan karena gengsi dia bilang udah gue bayarin semuanya makanan kalian hari ini. That's good. Tapi ternyata setiap hari, setiap minggu dia kasih tahu teman-temannya. Tahu nggak? Kemarin yang bayarin itu saya. Ini kan ada ulang di balik batu, pengen dipuji. Ada orang misalnya di dalam suatu acara bakti sosial, ada donasi. Siapa yang mau memberikan donasi? Dia maju paling depan, dia keluarin uang segepok dari kantongnya sambil lihat kanan kiri, masukin uangnya. Ini dia melakukan belas kasihan, kemurahan hati tapi dengan tidak rela hati. Karena yang dia ingini adalah pujian. Nah hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Miliki kemurahan hati, berbelas kasihan secara rela hati. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah modal kedua yang kita bisa belajar dari orang Samaria. Modal yang ketiga yang dia bisa lakukan atau berikan ketika dia melakukan berbelas kasihan. Bukan hanya dia mulai dengan apa yang ada padanya. Bukan hanya kerelaan hatinya. Tapi juga kita bisa belajar dia memiliki ketulusan hati. Kalau kita baca di ayat 30 dikatakan jawab orang itu. Kan Tuhan Yesus tanya orang mana yang mengasihi sesamanya. Ayat 37 mengatakan
Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihannya. Kata Yesus kepada orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Waktu orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat itu bilang, orang yang menunjukkan belas kasihannya. Sebenarnya siapa sih orang yang ditunjuk sama dia? Sebenarnya orang yang dituju sama dia adalah orang Samaria. Tapi kenapa orang Farisi itu tidak langsung aja bilang waktu Yesus tanya, siapa yang menunjukkan kasihnya kepada sesamanya? Kenapa dia nggak langsung bilang orang Samaria yang baik hati? Tapi dia bilang orang yang punya belas kasihan. Karena ternyata kalau kita selidiki dalam konteks sosial, orang Samaria itu adalah orang yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Dan kita lihat para ahli Farisi, ahli Taurat adalah orang Yahudi yang nanyain sama Tuhan Yesus tentang hal tersebut. Tapi karena mereka tahu orang Samaria itu orang yang rendah, orang yang dikucilkan, mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Karena orang Samaria itu merupakan keturunan dari percampuran kawin percampuran antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi bagi bangsa Yahudi, orang Samaria itu sangat rendah. Bagi orang Yahudi, orang Samaria itu sangat tidak dipandang. Makanya orang Yahudi itu sangat begitu sombongnya sehingga dia aja tidak mau mengucapkan bahwa orang yang punya belas kasihan itu adalah orang Yahudi. Tapi ada sebuah penafsiran dan sepertinya ini penafsiran yang bisa valid mengatakan bahwa rasa-rasanya orang yang jatuh atau yang jadi korban yang turun dari Yerusalem ke Yeriko itu adalah orang Yahudi. Dan kita bisa anggap aja dia betul ya. Dan memang sepertinya betul. Meskipun orang Yahudi itu yang jatuh. Meskipun orang Samaria dianggap rendah. Orang Samaria itu tetap tolongin orang Yahudi. Tanpa dia pikir, dia tidak pernah merasa bahwa ketika dia tolong dia akan mendapat pengakuan dari orang Yahudi. Tanpa dia memikirkan bahwa ketika dia tolong orang Yahudi tersebut, maka kita akan memberikan sesuatu hal yang baik bagi orang Yahudi. Tanpa dia memikirkan siapa dia orangnya, dari mana asalnya, dari mana sukunya, keturunan apa. Orang Samaria ini tetap memilih untuk menolong orang yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui tindakan orang Samaria ini, kita bisa melihat dan belajar bahwa seharusnya kita selalu berbelas kasih dan bermurah hati dengan tulus hati. Seharusnya kita selalu berbelas kasih dengan mengesampingkan prasangka dan permusuhan budaya. Kasih di atas segala batasan sosial. Jangan pikir kita harus mementingkan atau berbelas kasih bagi orang-orang yang hanya satu ras dengan kita. Hanya setara sosial ekonominya sama kita. Hanya karena dia itu satu boru misalnya atau satu suku. Tapi kita berbuat baik pada semua orang. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi 3 modal utama untuk orang Samaria melakukan kebaikan atau berbelas kasihan itu sangat sederhana. Dari apa yang dia punya, dari kerelaan hatinya dan dari ketulusan hatinya. Dan lebih daripada modal itu, saya melihat bahwa sesungguhnya ada 3 berkat yang kita bisa dapatkan ketika kita bermurah hati, berbelas kasihan. Berkat yang pertama yang kita bisa terima ketika kita hidup berbelas kasihan, ketika kita hidup dalam kemurahan hati, sebenarnya kita bisa mendapatkan berkat untuk mendapatkan kesempatan melatih diri menjadi manajernya Tuhan atau pengelola Tuhan yang baik. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat ini mengingatkan sama kita bahwa sebenarnya yang punya uang kita, yang punya hidup kita, yang punya tubuh kita, yang punya tenaga kita, yang punya pemikiran kita adalah Tuhan. Dan sesungguhnya hidup kita ini miliknya Tuhan. Ketika Tuhan percayakan sesuatu sama kita, itu sebenarnya bukan miliknya kita. Itu titipannya Tuhan. Dan dengan berbelas kasih sebenarnya kita dilatih untuk diberikan kesempatan, diberikan berkat
untuk melatih diri kita, untuk mengatur segala sesuatu yang Tuhan titipin sama kita. Karena kenapa? Tuhan kasih kita waktu, uang, tenaga, dan pikiran. Kita atur sedemikian rupa waktu kita berbelas kasih. Karena kita harus mulai bagi-bagi. Mana yang untuk pribadi, mana yang untuk kebutuhan lainnya, mana yang untuk menolong orang lain. Harus ada balance di antara segalanya. Nah, sehingga berkat yang kita terima apa? Berkat kesempatan untuk melatih diri sehingga kita menjadi manajer yang baik di hadapan Tuhan. Semakin kita sering bermurah hati, semakin kita sering berbelas kasih, semakin kita sering memiliki kesempatan untuk memberikan pengaturan yang berbaik atas berkat yang diterima, yang dititipkan sama Tuhan. Karena itu ada berkat di balik berbelas kasihan, yaitu memberikan kesempatan kita untuk menjadi good manager, manajer yang baik di hadapan Tuhan. Berkat yang kedua yang kita bisa rasakan ketika kita hidup berbelas kasihan, bukan hanya kita diberikan kesempatan untuk melatih diri, untuk menjadi manajer yang baik, tapi juga menghindarkan kita dari keterikatan. Hidup keterikatan terhadap keterikatan di dunia adalah hidup yang mengerikan. Firman Tuhan berulang-ulang kali memberikan sebuah contoh hidup yang memiliki keterikatan dan sangat membahayakan. Dan salah satu contoh yang sangat sering dibahas dalam Alkitab adalah keterikatan manusia terhadap uang atau kekayaan dunia. Dan ketika kita baca, kalau kita baca dalam Lukas 8 ayat 14, 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10, Matius 19 ayat 23, semuanya itu ngomongin tentang keuangan, kekayaan yang menjadi pengikat kita di bumi. Dan ketika itu dia bilang, kalau kita terikat pada kekayaan, pada uang, kita menjadikan Tuhan, menjadikan uang sebagai tuan, maka hal itu akan membuat kita menjadi orang yang tidak pernah berbuah matang. Menjadikan kita membawa kecelakaan dan membawa kebinasaan. Karena itu jangan sampai kita mempunyai keterikatan dalam sesuatu hal. Karena hidup yang paling nikmat adalah hidup yang paling bebas. Tidak terikat akan sesuatu hal. Dan penelitian mengatakan bahwa orang yang tidak punya keterikatan itu hidupnya lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih panjang umur. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah kesaksian dari seorang yang bernama Rockefeller atau John D. Rockefeller. Dia adalah seorang pemilik perusahaan Standard Oil Company di USA yang sangat amat besar. 90% menjadi miliknya. Jadi bisa bayangkan, dia adalah orang yang sangat amat kaya raya karena dia bermain di ranah minyak, oil di Amerika Serikat. Dan umurnya pada waktu dia memiliki 90% dari kepemilikan Standard Oil Company itu hanya berumur 33 tahun. Jadi hidupnya sangat luar biasa kaya. Tapi pada akhirnya dia berusaha dengan begitu susah payah di dunia. Dia begitu mencintai uang. Setiap hari dia bilang, padahal uangnya itu udah banyak banget. Tunggu dulu, saya mau kerja lebih lagi supaya saya dapat uang lebih lagi. Tunggu dulu, saya mau dapat uang lebih lagi. Saya mau lebih kaya lagi. Sedikit lebih kaya lagi, sedikit lebih kaya lagi. Itulah yang terus dia bilangin. Karena itu dia sangat terikat akan harta di dunia. Tapi akhirnya di ulang tahunnya yang ke-53, dia mengalami sakit yang begitu berat. Segala cara sudah dia lakukan. Dokter yang terbaik, pengobatan yang paling hebat tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Dan bahkan dokter yang terpintar enggak tahu Rockefeller ini sakitnya apa. Jadi setiap hari dia tidak bisa makan dan cuman bisa makan biskuit satu hari. Jadi badannya sangat kurus sekali. Dan dalam kesedihannya dokter bilang, hidup kamu cuman bisa bertahan 1 tahun. Kelihatannya dari segi medis hidup kamu hanya akan kuat sampai 54 tahun. Mendengar hal itu, dia yang semula sangat mencintai segala yang ada di dunia mulai berpikir, saya punya uang banyak, saya gak bisa bawa pulang kalau saya mati. Saya selama ini kejar harta di dunia, selama saya sakit, saya bingung nanti pulang masuk mana. Saya tidak tahu lagi
uang ini yang banyak ini kenapa tidak bisa menyembuhkan saya. Jadi mulai hari itu dia bilang, kalau kayak gitu berarti saya nggak boleh terikat sama uang ini. Uang itu bukan segalanya, uang itu bukan sesuatu hal. Saya juga bingung sekarang dengan saya yang sakit, cuman bisa makan biskuit satu, uang saya sangat berlimpah. Terus dia bilang mau dikemanain. Semenjak hari itu dia bilang, oke, saya nggak akan hidup bagi diri saya lagi. Saya akan kasihkan semua uang saya ke sebuah donasi, menjadi sebuah donasi ke sebuah charity. Dan dia menjadi seorang filantropis. Dan ketika dia melepaskan keterikatannya secara tidak sadar, mungkin karena dia pertama kali mikir kayaknya uang gak ada artinya kalau saya timbun terus tanpa kita bisa menikmati. Akhirnya dia bagi-bagiin, dia mulai donatur, jadi donatur yang luar biasa, hebat dan lain-lain. Dan semenjak itu dia mulai merasa, kecintaan saya akan uang itu mula-mula terkikis. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata Rockefeller setelah menjadi seorang yang dermawan, murah hati, hidupnya ternyata lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih panjang umur. Dokter yang memvonis hidupnya tinggal 1 tahun, dia akan meninggal di usia 54. Ternyata salah, karena pada akhirnya John D. Rockefeller meninggal di umurnya yang ke-97 tahun. Jadi luar biasa sekali ketika kita bermurah hati, ketika kita berbelas kasihan, ada berkat di balik itu. Berkatnya adalah menghindarkan kita dari keterikatan yang membuat hidup kita tidak bahagia, tidak lebih sehat, tidak lebih baik, tidak lebih panjang umur. Siapa yang mau hidupnya panjang umur, lebih sehat, lebih bahagia? Amin. Bermurah hatilah, berbelas kasihanlah. Nah, hal yang ketiga, berkat yang ketiga, bukan hanya kita mendapatkan berkat kesempatan untuk melatih diri, untuk menjadi good manager di hadapan Tuhan. Bukan hanya kita berbelas kasihan menghindarkan kita dari keterikatan, tapi berbelas kasihan juga memberikan kesempatan kita untuk menerima janji-janji Tuhan. Firman Tuhan begitu luar biasa mencatat janji-janji Tuhan ketika kita hidup berbelas kasihan. Amsal 19 ayat 17 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah sebenarnya memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Matius 5 ayat 7 janji Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Mazmur 41 ayat 1-2 mengatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Wah, ini baru 3 ayatnya. Kalau kita terus selidiki, janji Tuhan yang begitu luar biasa itu terjadi ketika kita hidup berbelas kasihan, ketika kita punya kemurahan hati. Jadi kalau hari ini kita mau hidup kita dipandang sebagai good manager yang baik, sehingga nanti kita pulang, Tuhan bilang, kamu adalah hambaku yang luar biasa. Kalau kita mau hidup kita lebih bahagia, lebih sehat, lebih panjang umur karena kita tidak punya keterikatan di dunia. Kalau kita mau hidup kita lebih menerima janji-janji Tuhan, mulailah hidup berbelas kasihan, bermurah hati. Amin. Mau hidup berbelas kasihan dan bermurah hati? Karena kami percaya ada berkat yang luar biasa yang akan Tuhan berikan bagi hidup kita. Ingat, Gusti ora sare. Jadi percayalah ada berkat yang menanti di ujung sana ketika kita hidup dalam belas kasihan dan kemurahan hati. Amin. Selamat menjadi berkat, Tuhan Yesus memberkati.